Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Wildan Mukhalladun di sini sebagai pemantik yang kedua, yakni dalam pembahasan belajar bahasa daerah dan bahasa asing berdasarkan psikologi pembelajaran. Adapun pembahasan selanjutnya yakni setelah dipaparkan oleh Akhina Iza tentang belajar bahasa daerah, saya akan menjelaskan tentang bahasa asing berdasarkan psikologi pembelajaran. Adapun penjelasannya yakni bahasa asing itu merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Ketika kita sebagai orang Indonesia pergi ke luar negeri, entah di Australia, entah di Inggris ataupun di Timur Tengah, di situ semuanya menggunakan bahasa masing-masing dan kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di situ dianggap bahasa asing. Pun demikian orang luar negeri ke daerah kita di Indonesia itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Australia, Jerman dan sebagainya. Itu semuanya dianggap bahasa asing. Selanjutnya yakni proses bahasa asing dalam psikologi belajar. Adapun prosesnya, yakni secara psikologi maupun sosiologis, keterampilan berbahasa asing memang sangat kompleks. Salah satu yang dituntut pertama kali adalah kemampuan seseorang menguasai bahasa ibu secara baik dan benar. Namun demikian, untuk bahasa asing sebagai sebuah keterampilan, hal di atas tidaklah berlaku. Artinya, belajar bahasa asing itu enggak seperti bahasa ibu yang kemudian kita langsung bisa ketika lahir. Ini ada proses-prosesnya, dari belajar kursus, terus kemudian tinggal di daerah asingnya, atau bahasa Inggris berarti tinggal di daerah orang di Inggris, bahasa Arab dan tinggal. Itu proses pembelajaran dalam psikologi belajar. Kemudian kedudukan bahasa asing dan fungsinya dalam pembelajaran yakni sebagai penunjang komunikasi internasional. Artinya bahasa sendiri itu fungsinya itu sebagai alat komunikasi. Kedudukan bahasa asing itu berarti komunikasi. Adapun internasional itu adalah asing. Jadi asing ini cakupannya satu dunia. Yakni kita ketahui bahasa Inggris berarti bahasa persatuannya dunia. Kita semua ketika menggunakan bahasa Inggris, itu bahasa persatuannya. Seperti hubungan kita diplomasi, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya, itu semuanya fungsi bahasa asing untuk kita pelajari itu seperti itu, supaya kita berkomunikasi, berbahasa dengan orang-orang selain di daerah kita, selain di negara kita. Selanjutnya yang lebih penting lagi itu fungsinya sebagai pentransfer ilmu pengetahuan dan sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Artinya seperti ini, literatur ilmu pengetahuan itu semuanya hampir sebelum ditarjama menggunakan bahasa kita itu semuanya bahasa asing. Literatur bahasa Arab, buku-buku bahasa Arab, buku-buku agama Islam ataupun semua rujukan-rujukan ilmu pengetahuan, disiplin ilmu apapun itu menggunakan bahasa asing, apapun bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Yunani dan sebagainya. Nah, ini pentransferan ilmu. Artinya kita belajar bahasa asing itu sangat perlu karena untuk memperluas ilmu. Baik, sekian, terima kasih. Itu penjelasan singkat dari kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.